gimana gitu. Nah, jadi kalian nyembahnya kemana sebenarnya gitu? Salah satu Kalau dalam peruntukan untuk kaum muda-mudi yang belum menikah, nggak bisa menggunakan gas, akan bisa kesurupan. Makanya kuncinya di sini iman. Kuncinya iman. Tuhan memakai perempuan untuk menjadi alat kemuliaannya. Itu sudah membuktikan Alkitab kita, kekristenan mendukung kesetaraan gender. Yang sesungguhnya mengajarkan tentang Yesus satu-satunya Tuhan. Meskipun mengapa ada pandangan yang sekarang ini adalah Kristen progresif, yang cara memahami Alkitab itu berbeda, itu disebabkan karena apa? Karena cara hermeneutiknya. Hate the sin but not the sinner gitu ya. Jadi kita tidak suka perilakunya, tapi kita tetap mengasihi orangnya gitu. Dan itu nggak mudah. Itu sangatlah nggak mudah sebetulnya. Halo, kamu udah bertemu lagi di podcast episode hari ini. Perkenalkan, nama aku Erika dan bersama teman aku, nama Pinka. Ya, untuk episode hari ini, ya kita akan menjelaskan tentang pentingnya pelayanan di kaum muda. Untuk narasumber hari ini kita mengundang namanya Kak Lukas. Dia pernah menjabat sebagai ketua di PKMB sebelumnya. Nah, untuk Kak Lukas mungkin boleh memperkenalkan diri dulu sebelumnya, Kak. Oke, halo, selamat sore semuanya. Wah, kok tegang-tegang ya hostnya ya? Oke, perkenalkan nama saya Hindra Lukas, dipanggilnya Lukas. Biasanya teman-teman manggilnya segitu banyakan ya. Tadi dibilang menjabat ketua PKMB ya? Iya. Oke, menjabat ketua PKMB itu, kalau saya ingat-ingat dulu, tahun 2014 sampai 2017, semoga nggak salah ya. Dan saya juga mau disclaimer juga bahwa saya mewakili teman-teman yang sebelumnya menjabat ketua PKMB atau yang setelahnya yang akan menjabat ketua KMBI. Saya mengucap syukur bahwa tim produksi PKK ini mengizinkan saya untuk tukar pikiran. Ya, ada mengenai tema apa tadi kita temanya? Pentingnya pelayanan di kaum muda. Pentingnya tema di kaum muda baptis. Oke, silakan. Nah, Mau apa nih? Mau nanya apa atau mau apain? untuk pertanyaan ini kan kita membahas tentang pelayanan di kaum muda nih, Kak. Oke, gimana? Pasti ada dong reasons dan pentingnya kenapa kaum muda itu harus pelayanan. Kira-kira apa sih, Kak? Mengapa dan pentingnya kaum muda itu harus pelayanan, Kak? Oke, mengapa pentingnya kaum muda harus pelayanan di gereja? Iya. Oke, mungkin saya menjawabnya apa yang terlintas dan Kak Lukas rasakan ya di sebelum-sebelumnya. Mungkin ada beberapa poin yang bisa aku bagikan. Yang pertama itu poinnya adalah kenapa kita penting, karena untuk membangun dasar iman ya. Ketika dasar iman itu dibangun dan itu kuat ya, otomatis kita memiliki rasa tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Ketika kita nggak melayani, otomatis dasar kita nggak kuat nih. Itu yang pertama ya. Kita punya dasar yang kuat untuk melayani. Terus yang kedua, kita punya potensi. Kalau kita melayani ya, ada potensi yang dapat tersalurkan. Misalnya, kita punya kemampuan untuk mengedit sesuatu. Kalau kita bisa bikin poster gereja, kalau kita punya undangan, terus kita punya kemampuan public speaking. Nah, mungkin bisa jadi MC, jadi pembicara. Nah, itu banyak hal ya. Jadi mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi tidak melulu pelayanan itu harus bisa segalanya, tidak, tapi kita bisa punya potensi yang baik. Terus yang ketiga, dengan kita pelayanan kita jadi teladan juga ya. Kita akan menjadi teladan dan kita jadi contoh juga buat adik-adik kita atau bagi orang-orang sekitar, dan intinya jadi berkat juga buat teman-teman. Oke. Jadi intinya untuk membangun fondasi yang baik itu kayak Betul, sama menghindari pengaruh negatif. Iya. Biasanya kan anak-anak muda ini suka nih yang hangout atau keluar-keluar. Ya itu sebenarnya nggak masalah kalau kita mau keluar, mau pergi ke sana. Tapi ingat satu hal, ketika kita sudah mulai aktif melayani dan terjun langsung di pelayanan, otomatis kita akan lebih aktif di gereja, dan pastinya untuk pengaruh negatif justru kita akan memberi dampak yang positif buat teman-teman sekitarnya di luar gereja. Mungkin itu salah satu bagaimana kita pentingnya sih kaum muda untuk melayani. baik ya.
untuk siapa atau apa yang mendorong Kak Lukas nih untuk memulai melayani Tuhan atau mendekatkan diri dengan Tuhan di titik awal masa muda Kak Lukas untuk saat ini? Oke, berarti kalau Lukas mesti flashback dulu masa muda. Ya. Walaupun sekarang masih muda juga ya. Iya. Oke, jadi tadi pertanyaannya siapa atau apa? Oke, kalau Lukas berarti ada dua subjek ya, siapa? Iya. Yang pertama, kalau Lukas terjun di dunia pelayanan itu pertama kali yang pasti orang tua. Orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia yang kalau Lukas percaya seperti itu, bahwa pelayanan itu penting dan orang tua kalau Lukas membuat kalau Lukas ikut pelayanan. Awalnya gini, ayo ikut paduan suara, ikut main musik, itu dari orang tua. Lalu apa yang mendorong? Kalau bilang apa, yang pasti semakin dewasa kita memiliki rasa syukur ketika apa yang Tuhan sudah beri saat ini ya. Contoh pekerjaan, terus kehidupan yang jauh lebih baik. Pastinya kehidupan anak-anak muda nggak melulu pasti tidak ada enaknya, atau mungkin bukannya nggak enak terus, tapi ada fase di mana kita di posisi terendah. Tapi ketika kita rajin melayani dan kita punya fokus yang benar dalam pelayanan, pasti Tuhan membawa kita untuk lebih maju lagi. Jadi sesuatu rasa syukur. Yang pertama orang tua, lalu rasa syukur, dan yang poin terpenting adalah kita mau berbagi sesuatu apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Misalnya kita bisa apa, sesuatu yang kita kuasai, kita harus berbagi, karena sesuatu yang berbagi itu baik ya. Jangan sampai kita memupuk kemampuan kita di kita sendiri. Misalnya kita jago jago sesuatu yang kita kuasai, jago main musik contohnya ya, tapi kita main sendiri atau potensinya kita gali sendiri, nah berarti kan itu tidak jadi berkat buat sekitar. Jadi cuma ya kita doang yang jago, tapi teman-teman yang lain belum tentu bisa. Mungkin itu sih yang menjadi pendorong kalau Lukas untuk pelayanan. Oke, nah mungkin kita skip ke yang selanjutnya ya. Ini ada istilah sih Kak. Kakak kayaknya pernah dengar, pemuda adalah tiang gereja. Oke. Nah itu kakak setuju nggak sih istilah pemuda adalah tiang gereja, pemuda sebagai tulang punggung pelayanan kemajuan gereja? Seakan-akan memang benar memang pemuda itu kayaknya yang titik pentingnya untuk gereja gitu di pelayanan. Nah itu menurut kakak gimana? Adakah kalau orang dewasa lain gitu? Oh, berarti setuju atau tidak setuju ya ketika pemuda ini bisa dibilang tiang gereja? Oke. Aku coba gambarkan sesuatu seperti ini. Kalau bilang setuju atau tidak setuju kaum muda melayani gereja ini, kalau Lukas setuju dengan adanya kaum muda ini aktif. Aktif dalam arti itu, jadi yang melayani itu anak-anak muda yang memiliki kerinduan ya untuk membangun pribadinya secara utuh. Jadinya pribadinya dia itu mau melayani gereja dan memberi dampak yang baik. Kalau bilang setuju ya, kalau Lukas setuju buat melayani gereja, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain. Misalnya ada orang di sana yang sudah tidak muda lagi. Nah, bukan seperti itu konsepnya, tapi konsepnya adalah setiap yang memiliki kesempatan untuk melayani, tidak hanya pemuda, tapi anak-anak ataupun orang tua atau yang mungkin hanya bisa tersenyum saja itu bisa melayani. Karena di gereja kita ini beragam sekali pelayanannya, banyak dari A sampai Z ya. Jadi kalau dibilang setuju ya setuju, karena harusnya anak-anak muda di manapun harus melayani. Karena pentingnya tadi pengaruh untuk menghindari pengaruh negatif di dunia yang sekarang serba digital. Gitu. Baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada pelayanan seperti apa nih yang melayani buat dirinya pribadinya kali? Oke, pelayanan seperti apa yang melayani Untuk Kristus. Oh, oke. Sebentar, melayani untuk Kristus. Sebenarnya pelayanan itu luas ya. Pelayanan itu luas dan kita mesti mengembalikan konsep mengenai pelayanan. Pelayanan itu dimanapun bisa melayani. Itu kuncinya. Kita bisa melayani sesama, maksudnya sesama. Kita melayani tidak hanya di gereja aja, misalnya di tempat sekolah, tempat kuliah, tempat kerja, itu bisa. Apa aja yang kita lakukan itu, selagi kita melakukan sesuatunya itu untuk Tuhan dan
sesuatu hal yang dilakukan itu berdampak baik, itu salah satu yang bisa dianggap pelayanan. Jadi tidak perlu pelayanan hanya di gereja saja, tidak, tapi di luar pun bisa melayani. Nah, itu salah satu pelayanan yang kita bisa lakukan. Dan juga pelayanan itu tidak melulu tadi kalau saya bilang di gereja, tapi bisa juga di kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang penting, melayani itu berpusat dengan kasih. Nah, kalau di kitab Korintus pasal 13 nanti kita bisa cek di situ mengenai kasih. Jadi kasih itu tidak menuntut balas budi. Ingat, ketika melakukan sesuatu, melakukan pelayanan, ingat tidak berbalas. Misalnya Kak, aku melakukan A, nanti pengen dapat yang B, tidak. Tapi ketika melayani sesuatu, melayani seseorang, melayani sesama, melayani apapun itu di tempat dimanapun kita dipercaya, kita di pekerjaan kita lakukan dengan setulus, dengan maksimal. Karena ingat satu hal di Alkitab bahwa kita datang ini untuk dilayani, bukan? Oh iya, bukan dong. Kita datang untuk melayani ya, bukan untuk dilayani ya. Itu mesti hati-hati dengan kata-kata yang seperti itu. Kita sebagai anak-anak muda harus kuat tuh, harus strength tuh. Masa kita mau duduk aja sih, ya kan? Masa kita mau duduk santai aja, tapi ketika ada kesempatan ya. Jadi di sini kita sama-sama sharing bahwa ketika ada kesempatan tawaran melayani, kita ambil. Kita ambil karena itu banyak hal positif yang kita bisa dapat, ya. Tadi kita bisa lebih punya komunitas yang lebih akrab. Terus hal-hal negatif yang di luar sana kita akan terhindar, bahkan kita membawa dampak positif buat orang-orang di luar, atau kita juga bisa jadi berkat bagi orang-orang sekitar. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan untuk Kristus melayani. Berarti intinya dengan kasih, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan gitu ya Kak, pelayanan yang kita kasih itu gereja. Oke. Untuk topik selanjutnya ini, mungkin ini agak sedikit ini ya Kak, sensitif ya Kak. Aku mau jelasin konteksnya dulu. Oke. Pasti banyak sih anak-anak yang pelayanan itu bagus, tapi kan sebenarnya kalau kita terlalu fokus pelayanan terus, tapi kan kalau kaum muda itu kan ada kesibukan sendiri Kak, misalkan sekolah, misalkan kerja. Nah itu kalau misalkan dia terlalu memprioritaskan pelayanan, terus jadi mengganggu kehidupan sekolah atau kerjanya, itu kan juga Tuhan mandangnya juga gimana gitu kan. Tuhan kan juga udah kasih dia berkat dan lain-lain gitu. Nah itu menurut lo gimana ya? Oke, ini pertanyaan sangat sulit ya. Pasti semua orang menanyakan ini dan bergumul dengan hal ini juga. Ketika melayani, tapi sesuatu yang dia pegang saat ini, misalnya aktivitasnya, rutinitasnya terbengkalai. Nah, sebenarnya ada tips and triknya untuk menghadapi hal seperti ini. Ketika kita diperhadapkan dengan pelayanan yang begitu banyak, ya, terus aktivitas kita juga banyak. Kalau menurutku ya, ini menurutku ya, disclaimer lagi, ini menurut aku secara pribadi, kita harus menentukan skala prioritas. Oke. Maksudnya gini, skala prioritas ini kita memiliki waktu yang sama, setuju ya? Kita punya waktu yang sama, ketika kita bangun pagi yang sama, dan juga tidur pun pasti berbeda-beda. Nah, kenapa ada skala prioritas? Contoh gini, kalian ada yang sekolah, kita contoh sekolah atau kuliah, ya mungkin kuliah itu Senin sampai Jumat, atau mungkin ada yang sampai Sabtu, dan kita harus atur. Misalnya ada pelayanan, kita contoh ini ya, contoh real ya, di hari Rabu ada jam doa. Jam doa itu mulai jam 18.30. Ya, semoga itu benar jam situ ya. Oke, 18.30. Itu mungkin ada beberapa teman-teman yang kuliahnya sudah selesai dari jam 5 atau dari jam 4, itu bisa ikut pelayanan. Jadi kita harus punya pemikiran yang cerdas dan juga punya hikmat. Contoh gini, ketika ada pelayanan banyak, kita harus tahu waktu mana yang available dan tidak mengganggu jam di mana aktivitas kita. Contoh kalau kita lagi sekolah, itu kan kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Ada kewajiban bagi mahasiswa, kita harus mengikuti kewajiban kita terlebih dahulu, ataupun pekerjaan. Nah, kalau dunia pekerjaan itu pasti sulit tuh, ya. Kalau bicara pekerjaan, mungkin ada yang bekerjanya itu non-stop, ada yang meeting sampai full time, atau mungkin di Sabtu Minggu pun masih ada yang bekerja. Nah, gimana ngatur waktunya Kak? Ketika sibuk bekerja sampai Sabtu pun masih kerja, bahkan Minggu pun ada callingan. Nah, kita harus tentukan skala prioritas. Ingat, tadi kalau Kak selalu bilang di awal, kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi, sebisa mungkin kita mengkhususkan waktu, membagi waktu untuk mempersiapkan diri kita mengambil waktu melayani. Jadi, setidaknya kalau dibilang dipaksakan, kesannya memaksa, yes. Ya, memaksakan yes, tapi
ingat sesuatu hal bahwa ingat lagi kita ada saat ini ya, kita punya talenta, kita punya sesuatu yang kita pegang saat ini, pemikiran, apa baju yang kita pakai, terus kemampuan, terus segalanya itu dari siapa? Ingat, semua sumber dari Tuhan. Ya, kalian dapat pekerjaan yang bagus, kuliah yang bagus, dan punya waktu yang sama. Masa kalau kita bahasa gimmicknya, bahasa ininya, masa tidak ada waktu sih buat Tuhan untuk melakukan sesuatu? Ya, simplify-nya seperti itu. Jadi kita tentukan skala prioritas. Ya, kalau memang harus dilakukan ada waktu kosong dan kita bisa melakukan sesuatu, ya kita ambil pelayanan itu. Kalau memang urgensi, Kak, hari Jumat atau hari ini nggak bisa latihan karena aku ada les atau ada ulangan besoknya. Nah, kita harus memprioritaskan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Bukannya pelayanan tidak penting, baik lagi ya skalanya. Ini memang sangat sulit ya membagi, tapi kita punya pemikiran bahwa ini kayaknya bisa nih kita ambil pelayanannya. Ya, kalau kita logika deh, gereja kita hari apa sih pelayanan? Minggu ya? Yeah. Minggu. Terus Rabu itu pun dua Rabu, Sabtu. Nah, berarti kan ada beberapa hari yang kita di luar itu tidak ke gereja. Setuju ya? Yeah. Setuju. Mungkin hari Minggu itu bisa kita pakai. Rata-rata anak-anak muda pelayanan hari Minggu ya. Mungkin ada pemusik, ada sound system LCD. Masa tidak ada waktu di hari Minggu itu? Atau mungkin diajak CFD-an atau lari. Nah, itu udah baik lagi. Apakah di hari biasa nggak bisa lari? Nah, ini bukan menyinggung teman-teman yang CFD ya, tapi mengutamakan prioritasnya gitu. Ada waktu yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, kenapa enggak? Atau juga ke gereja cuma sekali, ya kan? Di hari Minggu, mungkin Rabu atau Sabtu yang ada aktivitas lain di jam hari Minggu, itu juga bisa datang juga. Jadi jangan sampai menutup diri kita tidak mau bergerak untuk melayani. Ingat selalu yang ada di kita saat itu di siapa. Dan itu ingat selalu juga bahwa itu semua titipan. Ketika Tuhan ambil, how? Ya, untuk dari segala rutinitas kakak nih, kakak jalani nih, bagaimana cara kakak tetap memprioritaskan pelayanan menjadi nomor 1? Rutinitas aku ya, rutinitas aku tuh sebenarnya cukup padat ya. Kalau teman-teman tahu, memang pekerjaannya luar biasa padatnya. Dan kenapa aku mengatur waktu yang luar biasa. Jadi aku juga guru sekolah minggu ya, sedikit pelayanan spill. Kenapa aku ambil sedikit mengajar? Karena ketika pekerjaan yang aku lakukan itu bisa mengurus waktu. Biasanya banyak hal yang dilakukan di hari-hari biasanya, dan itu pun juga sampai full, kadang sampai larut malam. Apalagi ada pekerjaan yang harus memonitoring acara, memonitoring preview acara, dan itu memang padat sekali. Nah, kenapa tadi balik lagi kenapa aku ngambil sekolah minggu? Itu adalah challenge diri Kalukas. Kalukas tahun berapa ya jadi guru ya? Mungkin 2 tahun yang lalu. Kalukas jadi guru untuk biar Kalukas tahu, sadar diri bahwa ada waktu yang khusus untuk melayani. Ketika Kalukas nggak ambil itu, mungkin hari Minggu cuma datang kebaktian, atau mungkin cuma duduk santai ya. Jadi kalau bisa ambil waktu khusus untuk menjadi guru. Guru itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena harus mempersiapkan pelajarannya. Tidak hari Minggu kita baca, no. Jadi kita membaca pelajaran itu mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu untuk preview. Karena kita memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan pengajaran yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nggak hanya kita cuma bicara A, B, C, D, E, tapi esensinya atau firman Tuhannya itu tidak ada. Nah, itu harus Kalukas men-challenge diri sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa men-challenge ya. Ketika kesibukannya sudah mengambil diri kalian, hati-hati. Karena dunia itu menawarkan segala cara. Menawarkan sesuatu yang nikmat, pasti deh. Menawarkan ada bonus nih dari Minggu. Atau ada lari nih di hari Minggu bareng teman-teman nih, atau bareng teman-teman kantor. Itu hal-hal yang baik, positif. Tapi ingat, ketika hal-hal itu terjadi, kita tahu juga bisa mengambil waktu. Misalnya ya kita bisa bilang hari Minggu, Kak, setelah aku sekolah Minggu, setelah kebaktian. Kalau kita hitung-hitung logika, gereja kita punya 3 kebaktian, setuju ya? Pagi, siang, sore, kita bisa pilih. Misalnya pagi ya, dari jam 6 itu udah standby, itu sudah sekolah Minggu. Sekolah Minggu jam berapa sih? 9.15, 9.20 udah selesai. Berarti kan setelah itu selesai waktunya. Jadi kita punya waktu. Jadi pastikan kita hitung tuh, kalau kita mau acara hari Minggu,
Jadi jangan, aku nggak bisa nih hari Minggu ada acara yang sama temanku, dilihat jam berapa. Nggak mungkin kan dari jam 5 pagi kita janji sama teman kan. Nah, jadi jangan jadikan alasan yang sebenarnya tidak ada jadi ada. Jadi jangan cari alasan untuk sama teman. Aku mau nanya nih Kak. Oke. Balik lagi ke yang pertanyaan aku itu. Sebenarnya inti yang tadi Kakak jelasin itu bukan permasalahan kita menaruh pelayanan atau sekolah itu di prioritas mana, ya kan? Jadi sebenarnya bagaimana kita mengaturnya kan, time managementnya. Betul. Bagaimana soalnya kita aku pernah mengaturnya? melihat, jadi dia tulis prioritasnya itu rutinitas kita, misalkan di sekolah. Sekolah itu nomor 1, nomor pelayanan nomor 2. Jadi supaya kita tetap bisa fokus juga di rutinitas kita. Yap. Dan si pelayanan itu jadi nggak berlebihan. Yes. Berarti kan jatuhnya lebih benar kata kakak nggak sih, kayak lebih ke time managementnya. Jadi Betul. nomor prioritas itu sebenarnya nggak penting. Betul. Ya kan? Ya, tidak ada nomor 1, tidak ada nomor Iya. 2. Ya kalau mau kita numbering, ya nomornya Tuhan lah. Iya. Ya benar bukan kan? aktivitas itu terjadi karena izinnya Tuhan. Iya. Ya, setuju ya. Ketika kita nggak sehat, dan sehat itu dari siapa? Dari Tuhan. Tapi sadar sendiri, sehat itu kita menjaga pola hidup, kan? Tidak hanya kita makan makanan yang nggak bagus, jarang olahraga segala macam, mungkin sakit juga kalau kita nggak berhikmat. Ya. Kayaknya kalau bahas pelayanan itu pasti ada ya pengorbanannya ya Kak ya. Sambil ngopi boleh ya? Ya boleh, harus pelayanan aku juga deh. Banyak banget tadi ngomongnya kan? Iya, sampai aku buat ya. Oke. Tadi Pengorbanan. pengorbanan oke. ya. Aku mau nanya kakak, apa aja sih pengorbanan kakak waktu kakak pelayanan nih sama salah satu mungkin? Pengorbanan apa Oke, pengorbanan menurutku yang menjadi utama adalah waktu. Kenapa waktu? Setiap orang tadi kalau kita sempat bicara sedikit bahwa kita memiliki waktu yang sama, tapi kita tidak memiliki aktivitas yang sama. Ya. Mungkin waktu kita sama 24 jam, tapi pemakaian waktu kita berbeda. Nah, kenapa waktu dibilang sebagai pengorbanan? Kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan, apalagi pelayanan yang pastinya dilakukan dengan sepenuh hati, ya, dengan full kemampuan kita. Jadi melayani itu basically kita tidak hanya bisa aja, ya. Tidak hanya kita datang melakukan sesuatu dengan seada-adanya, bukan itu konteksnya. Ketika melayani kita harus full. Pertama, kita mengorbankan waktu, ya, itu yang menjadi prioritas. Terus tenaga dan kemampuan. Jadi ada 3 ya, waktu, tenaga, kemampuan. Kenapa kalau kita bilang waktu? Kita punya waktu di luar sana banyak. Mungkin hari ini kita bisa aja keluar hangout sama teman di weekend, ya kan? Nggak perlu ikut persekutuan pemuda, KMBI, lebih enak di luar Kak, karena acaranya asik. Nah, tapi ingat satu hal, ketika waktu kita dikhususkan untuk bertemu teman-teman seiman, saling menguatkan, itu jauh lebih baik untuk nilai kehidupan. Kalau di luar mungkin kita akan lebih boros dari segi pengeluaran segala macam. Belum tentu kita dapat sesuatu yang penting. Nah, itu yang menjadi waktunya. Kedua, tenaga. Kita pasti mengeluarkan effort tenaga, ya kan? Nggak mungkin kita lemes-lemesan. Tapi kita powerful, ya kan? Harus full, dan punya kemampuan yang benar-benar full. Contoh gini, kita memiliki kemampuan bermain musik. Ya. Ketika bermain musik, salah satunya kita tidak boleh bermain atau melayani Tuhan dengan setengah-setengah. Kenapa bilang setengah-setengah? Contoh gini, ketika kita memiliki kemampuan bermain gitar, ya, salah satu gitar, tapi kita mainnya cuma seada-adanya. Kayak, oke, genjreng-genjreng aja lah, ya, biasa aja, tapi tidak punya kemampuan full, tidak punya rasa untuk aku mau memberikan terbaik buat Tuhan. Gitu, itu kuncinya. Ketika kita punya mimpi, kita punya tujuan, oke, Tuhan sudah memberikan terbaik buat aku nih di hidupku. Sudah sampai setahap ini, sudah sampai kira-kira 20-30 tahun kita hidup, dan kita harus punya yang terbaik juga buat Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu setengah-setengah, kayak udahlah segini aja lah melayaninya. Nah, itu diingat perlu. Kalau kita mau melayani, yang pertama tadi ingat waktu, tenaga, dan kemampuannya, jangan setengah-setengah. Ya, tadi kan yang Kak Lukas bilang kita untuk pelayanan jangan setengah-setengah ya. Yes. Perlu waktu dan tenaga juga kan. Yep. Ya. Oke, jadi pendapat kakak nih tentang pernyataan ciri utama pelayanan adalah pengorbanan kan. Jika tidak ada pengorbanan, berarti kita belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yep.
Jadi tolak ukur apa nih kita sudah melayani Tuhan itu dengan apa kita sudah berkorban? Apa yang sudah Itu gimana tuh pendapat kakak tuh? Jadi pelayanan itu kalau nggak ada pengorbanan bukan pelayanan. Ya, Iya. tapi ukurnya dari pengorbanan Iya. gitu. Yes, pasti. Ketika kita mau berangkat ke gereja sih pasti mengorbankan sesuatu dong. Iya. Apa yang dikorbankan secara sederhana? Ya pastinya kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita. Bangun Ya, pagi. bangun pagi. Apalagi kalau pagi salah ibadah ya. Iya, Kita sesuatu. melayani atau nggak MC atau apa worship leader yang harus datang pagi-pagi. Dan mereka mempersiapkannya bukan hari itu tapi sebelum-sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, itu kan ada pengorbanan yang dilakukan. Kayak misalnya balik lagi di musik ya, karena kalau kan salah satu juga melayani di musik, latihan itu tidak hanya di hari Minggu kita mau melayani, bukan di hari Minggunya, tapi di sebelumnya kita ada waktu untuk mempersiapkan. Baik lagi, kita melayani tadi tidak ujuk-ujuk setengah-setengah, tapi power, full kemampuan, berikan yang terbaik. Ingat, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan memberikannya dicicil-cicil, nah nggak mungkin kan udara dicicil-cicil nanti kita engap, nggak mungkin begitu. Nah, jadi kita harus punya pengorbanan. Yes, setuju. Ketika ada pengorbanan, itu kita baru bisa dinamakan melayani Tuhan. Ya, Tuhan aja mengorbankan kita, nggak setengah-setengah di kayu salib, ya kan? Dosa kita pun dihapuskan. Gitu. Nah, ini aku mau dari konteksnya dulu ya, Kak. Menurut aku nih kadang kaum muda itu kalau dia pelayanan itu menurut aku dia pasti tahu dia fokusnya kemana untuk Tuhan, ya kan? Dia tahu Tuhan itu sudah memberikan berkat dan lain-lain. Tapi aku merasa kalau dia itu sudah pelayanan nih bertahun-tahun, terus kadang-kadang tuh fokusnya tuh hilang gitu. Oh, bukan untuk Tuhan, atau dia kadang suka mulai melenceng. Tapi sebenarnya dia masih pelayanan. Nah, itu menurut Kakak gimana caranya untuk kaum muda itu bisa mempertahankan prinsip bahwa oh aku itu pelayanan tuh fokusnya buat Kristus, untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan gitu. Gimana menurut Kakak? Wah, pertanyaan bagus ya. Ya. Pertanyaan bagus sekali ini. Oh, bagus sekali. Bagaimana mempertahankan fokus Ya. dalam pelayanan, dan ingat fokusnya itu buat Tuhan, iya. bukan untuk dirinya sendiri. Oke, balik lagi ketika melayani Tuhan, ya tadi sempat kita bahas bahwa mempersiapkan sesuatunya dengan baik ya. Ketika kita mulai tidak fokus, pasti dalam diri kita ada sesuatu yang tidak nyaman, gitu. Dan caranya gimana untuk mengembalikan fokus kita ke Kristus? Balik lagi, ketika kita mau memberikan yang terbaik, ya pasti kita menyiapkan sesuatu yang terbaik, dan itunya pun untuk seseorang yang kita sayangi. Contoh, kalian pasti punya pasangan ya, pacar atau pasangan yang kalian kenal, yang kalian sayangi, atau yang kalian kasih, atau punya orang tua yang kalian kasihi, dan suatu ketika orang tua atau pasangan kalian berulang tahun dan kalian mau memberikan yang terbaik, pasti kalian berpikir apa ya? Nah, dengan kalian berpikir apa ya, itu adalah salah satu indikasi kita memiliki fokus. Kita mau memberikan sesuatu yang terbaik buat orang tua kita, buat pasangan kita. Nah, gimana mengingatkan orang-orang ini kembali fokus kepada Kristus? Ingat satu hal, jangan menaruh pelayanan ini sebagai ajang kita untuk memegahkan diri kita sendiri. Ya, contoh gini, oke, kamu melayani menjadi singer, terus kalian melakukan sesuatu di luar memegahkan diri itu seperti wah ini suaraku paling bagus nih, kayak wah keren banget. Terus ada jemaat yang datang, suaranya bagus banget tadi. Terus kalian bangga, iya dong, kan aku emang jago dari dulu. Nah, itu yang salah. Ketika kita sudah mulai berpindah haluan, fokus kita kepada diri kita sendiri, berarti ada yang salah dengan diri kita. Dan ingat sesuatu hal, Tuhan tidak menginginkan kita, ya, tidak menginginkan kita untuk kitanya ini tidak fokus, tapi kita harus berusaha, ya, bagaimana diri kita ini memiliki namanya kemampuan untuk berpusat kepada Kristus ini. Ingat, sumbernya dari Kristus ya. Kita dapat talenta, dapat kemampuan, dapat segala apa yang kita miliki dari Kristus. Ingat, tidak ada orang yang memegahkan diri karena kemampuannya sendiri. Dan Tuhan, ada istilah seperti ini, kalau seandainya malam ini Tuhan ambil suara kalian, besok gimana nyanyinya? Atau ambil keahlian kalian hari ini, how? Nah, ingat satu hal bahwa jangan memegahkan diri bahwa semuanya yang kita punya saat ini semua dari Tuhan.
kalau kita berfokusnya sama diri kita sendiri, diambil suatu saat kita bisa apa? Gitu kuncinya. Ingat sumbernya. Ketika kita di sumbernya, ya pasti kita akan jauh lebih baik. Kalau sumber jauh, pasti akan kering. Kayak di pohon anggur. Ya, kalau sumber di dekat, pasti anggurnya akan bagus, buahnya akan bagus. Kalau sumbernya akan jauh, pasti akan kering, akan kurang. Nah, jadi kita balikin lagi, ingatin lagi bahwa sumbernya itu Tuhan loh. Sumbernya itu bukan diri kamu. Kamu bisa seperti ini, kamu punya keahlian yang luar biasa, itu dari siapa? Ya, kalau kita balikin, iya aku kan belajar Kak, aku punya kemampuan sendiri. Yes, itu benar, nggak salah. Tapi balik lagi, ketika dari kecil kamu lahir diasuh orang tua dan sampai sedemikian rupa kalian bisa hidup dan tidak sakit parah dan tidak pernah dirawat sampai butuh oksigen berapa tabung, itu bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kamu hidup dan mengizinkan kalau talenta itu ada dan dikembangkan. Please lakukan yang terbaik, dan itu untuk Tuhan, bukan untuk kemegahan sendiri. Ketika diambil, apa yang akan dirasakan? Mungkin dia merasa kecewa, merasa kenapa Tuhan seperti ini? Nah, dia ingat Tuhan lagi ketika diambil. Jadi jangan sampai lupa. Oke, berarti kita harus rajin-rajin merefleksikan diri ya Kak. Oke, kadang kita lupa ya. Sombong kali ya, karena orang itu sering menaik-naikkan kita gitu ya dengan bakat kita, jadi lupa gitu sumbernya dari mana. Ya betul. Oke, baik. Ya, untuk selanjutnya, apakah kakak ada pengalaman yang dimana pelayanan Kak Lukas itu tidak berfokus kepada Tuhan? Oke, kalau pengalaman tidak berfokus kepada Tuhan, Kak Lukas punya prinsip seperti ini. Ketika Kak Lukas sedang kondisi yang tidak 100%, Kak Lukas nggak ambil brandnya. Oke, kenapa? Secara pribadi Kak Lukas memiliki ketentuan ketika melayani harus full, tadi kan harus full, karena ini buat Tuhan, nggak main-main. Kita harus persiapkan dengan baik, ya, dengan maksimal. Kalau kita lagi, moodnya lagi nggak bagus, lagi nggak badan, oke, kita mending tidak ambil pelayanannya, tidak, kita istirahat, kita refleksi diri, jadi kita menilai diri kita. Ketika kita merasa sedang moodnya lagi tidak baik, sharing sama teman-teman, kayaknya hari ini aku lagi begini nih, gimana ya caranya? Jadi kita mohon doanya dong. Nah, pentingnya komunitas itu juga salah satu ya. Ketika kita merasa diri kita sedang tidak baik-baik saja, ya, nggak hanya Indonesia aja nih yang nggak baik-baik saja ya kan, tapi kita sendiri juga kadang-kadang tidak merasa tidak baik-baik saja. Kita butuh namanya komunitas ya, namanya perkumpulan kayak KMBI ya. Itu penting lagi tuh. Jadi kita bisa saling mengingatkan ketika kita merasa tidak baik-baik saja, kita tidak usah ambil badan ini. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Misalnya kita tidak bisa maksimal melakukan sesuatu, atau mungkin kita teledor. Kalau hal ini mungkin bisa terjadi di pelayanan di belakang atau di sound system atau di LCD. Mungkin ada yang kayaknya lagi nggak enak nih hatinya, atau merasa kurang serak, atau mungkin lagi ada masalah sama teman sekolah, teman kampus, teman kantor, akhirnya nggak maksimal sehingga yang mic-nya harusnya nyala tidak nyala. Terus kadang-kadang atau slide-nya udah pindah, ini belum pindah. Nah itu. Baik lagi, ketika kita merasa diri kita bisa nilai ukur akhirnya lagi enak. Oke, kita butuh waktu. Oke, nggak bisa ambil bagian ini karena harus ada balikin lagi fokusnya. Jadi kalau pelayanan itu benar-benar ya harus 100% fokus dan tidak main. Karena baik lagi buat Tuhan bro, sis, buat Tuhan, bukan buat siapa-siapa ya. Walaupun kita melayani manusia, tapi ingat ketika kita melayani manusia, ya, manusia kan beribadah kepada Tuhan. Kita menghantarkan sesuatu. Contoh kalau di sound system ya, contoh ya. Kita menghantarkan suara supaya jemaat-jemaat bisa mendengar apa yang firman Tuhan sampaikan oleh pendeta, menyampaikan lagu-lagu, doa, itu kan harus sampai. Ketika tidak maksimal, suara yang tidak terdengar, apakah jadi berkat? Nah, itu baik lagi. Banyak hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dijelaskan secara detail. Kalau kita tidak fokus, banyak dampak yang tidak jadi berkat. Mungkin itu ya, kita harus fokus benar-benar di 100% melayani. Kalau untuk pelayanan 100% itu kan benar ya Kak. Cuman misalkan nih, memang dia kondisinya lagi down misalnya, tapi justru bukannya itu, justru dia malah dalam kondisi dia benar-benar butuh Tuhan ya. Aku tahu nih, aku lagi kondisinya lagi bawah, aku butuh Tuhan. Bukan justru dia malah aku mau makin melayani. Kalau menurut kakak tuh gimana? Kan kalau dari kakak bilang kalau ngerasa aku lagi kurang, mungkin down, aku akan membatasi pelayanan.
Tapi kalau justru mau makin mendorong, mungkin bahasanya bukan membatasi pelayanan ya. Ketika ada kondisi anak muda yang sedang tidak baik-baik saja ya, kita bahas aja seperti itu ya, tidak baik saja, mungkin ada permasalahan dari temannya segala macam. Tadi bilang Lukas ada komunitas yang bisa ditanyakan, kenapa? Kita bisa doakan. Jadi sebenarnya permasalahan itu ketika kita memendam sendiri belum tentu ada jalan keluarnya. Kita butuh sharing sama kakak rohani atau sama pendeta atau sama orang-orang yang kita percaya, kita bisa cerita dan kita didoakan, kita dikuatkan, kita bisa ambil. Jadi pelayanan itu bukan ujuk-ujuk ketika aduh aku sudah nggak fokus nih, aku mau pelayanan ini nih. Jadi nanti dia bersungut-sungut dalam melakukan sesuatu. Ketika bersungut-sungut kita buat Tuhan, pasti hasilnya nggak baik. Itu yang kalau kasih tahu. Ketika kita sedang tidak senang atau tidak happy, kita melakukan sesuatu ya udah, ya biasa-biasa aja kita. Oh ya udahlah. Jadi tidak sepenuh hati datang ke Tuhan. Kalau bisa ya kita punya komunitas, datang ke komunitas atau cerita sama kakak rohani, Kak, kayaknya aku lagi tidak baik-baik saja, mau cerita. Itu nggak apa-apa, welcome aja. Jadi pentingnya komunitas, pentingnya teman-teman seiman, ya itu. Jangan sampai kita melewatkan fase-fase di mana punya komunitas, punya kakak mentor yang welcome banget, datang. Tidak usah takut, tidak usah ragu, karena kita semua saling menguatkan, saling membutuhkan satu dengan lain. kan tadi kakak bahas tentang komunitas tuh Kak, yang bisa mendorong kita untuk jadi pelayanannya lebih kuat gitu. Nah, gimana caranya kita itu bisa memfilter komunitas itu yang baik gitu? Karena kan banyak nggak sih pasti di luar sana komunitas itu yang membawakan yang negatif buat kita. Nah, itu mereka gimana? Oke, berarti memilih komunitas ya? Iya. Yang pertama pasti komunitas di gereja dong, karena pelayanan gereja ya, itu poin 1 dijawab. Lalu komunitas yang baik buat kita yang adalah kita mau terbuka dan cerita. Jadi balik ke diri sendiri, kita nyaman nih untuk berbagi kepada teman-teman yang seperti ini. Dan pilihlah teman-teman yang bisa menjaga kerahasiaan, itu penting. Ketika bisa menjaga rahasia satu dengan yang lain dan tidak menceritakan masalah kita ke orang lain, bahkan mau mendoakan masalah itu. Jadi bukan cari komunitas yang ternyata dia habis putus sama cowoknya. Nah, hindari orang-orang yang seperti itu. Kenapa dihindari? Karena itu tidak baik. Ketika punya komunitas yang suka membicarakan orang lain, yang sebenarnya itu perlu kita doakan, itu tidak baik. Tapi kalau pas yakin di gereja ini tidak ada, harusnya ada. Jadi semua komunitas yang baik itu saling menguatkan satu sama lain dan tidak menceritakan masalah kita ke orang lain. Jadi punya komunitas yang baik di gereja ini, dan kita nyaman kita nyaman juga bercerita. Kalau kita merasa diri kita bercerita tapi kita merasa diintimidasi atau kita merasa kok jadi nggak enak ya cerita, nah itu harus hati-hati. Jadi sebisa mungkin kita nyaman bercerita, kita terbuka 100% dan kita justru dapat feedback, kita didoakan dan kita dikasih solusi. Bahkan ada orang yang cuma hanya mau dengerin aja dan tidak mau dengan solusi, itu ada. Jadi kita mesti tahu, pilih teman-teman yang sekiranya atau kakak-kakak senior yang bisa membawa kita, terus memberikan kita masukan yang bagus, dan pastinya terus ditanyakan setiap hari gimana keadaannya dan gimana kondisinya. Mungkin itu sih cara-cara memilih komunitas yang tepat yang baik. Berarti yang kita bisa nyaman gitu ya, bisa kita bisa terbuka ya? Kalau kita nggak nyaman pasti nggak mungkin dong kita bisa convert di tempat itu. Jadi untuk tentang ini, aku bisa ambil kayak waktu, tenaga, dan skala prioritas ya kan. Dan pelayanan harus totalitas ya, jangan setengah-setengah, dan harus melayani sungguh-sungguh. Dan harus dilayani dari kasih yang tulus, kan? Dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan gitu. Kalau misalnya kita membantu orang lain gitu ya, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang harus dipikir kita, kalau kita nolongin dia pasti kita dikasih sesuatu nih, lebih baik kita nolongin ya. Seharusnya kan gak begitu kan ya. Dan juga kita harus memilih komunitas yang baik dan nyaman buat kita bisa terbuka cerita sama teman-teman kita gitu, teman-teman kita seiman. Makasih ya kesimpulannya, ini kayaknya udah selesai nih Kak, kita buat ini. Sayang banget. Kayak kakak 5 menit nih. 5 menit saja. Ini kakak masih banyak banget yang mau dibahas, dan kita kayaknya masih banyak banget nih mau bertanya, tapi mungkin ya untuk kalau misalkan ada kaum muda yang mau bertanya ya sama Kak Lukas atau sama di
channel YouTube podcast kali ini ya, bisa ditanyakan di bawah kini nih ya. Kolom Komen bawah Ya. sini ya kan, bisa dilihat kan, ya udah. Jadi untuk hari ini makasih ya untuk Kak Lukas ya udah sharing-sharing sama Erika dan Inka ya. Sampai ketemu di episode PKK selanjutnya guys. Dah. Dadah.